Oke, kita lanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Tujuan dari pembelajaran pada subbab ini yaitu supaya siswa mampu dan bisa melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat secara baik dan benar. Nah, subbab pertama yaitu perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat, misalkan A dan B suatu bilangan bulat, maka perkalian A dan B adalah penjumlahan berulang bilangan B sebanyak A. Ditulis atau contoh, A kali B sama dengan B tambah B tambah B sebanyak A. Ya. Contoh, 5 kali 6 sama dengan 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. 6-nya sebanyak 5 kali ya. Maka hasilnya 30. 5 kali 6 artinya penjumlahan angka 6 sebanyak 5 kali. Dan hasilnya 30. Itu konsepnya. Selanjutnya nomor contoh 2. 6 kali negatif 3 sama dengan negatif 3 tambah negatif 3 tambah negatif 3 tambah negatif 3 sebanyak 6 kali negatif 3-nya. Itu konsepnya. 6 kali negatif 3 artinya negatif 3 tambah negatif 3 sebanyak 6 kali. Hasilnya negatif 18. Itulah konsep perkalian ya, khususnya pada bilang bulat. Oke, ada beberapa sifat pada perkalian dua bilang bulat. Sifat pertama yaitu hasil perkalian dua bilangan yang bertanda sama hasilnya bilangan positif. Contoh, A kali B sama dengan AB. Di sini A-nya positif dan B-nya di sini juga positif. Jadi tandanya sama. Maka hasilnya positif juga ya. Positif kali positif hasilnya positif. A kali B sama dengan AB. Selanjutnya contoh kedua, negatif A kali negatif B hasilnya AB. Negatif kali negatif positif, tandanya sama ya, di sini negatif, di sini negatif. Hasilnya positif. Ingat, inilah sifatnya. Hasil perkalian dua bilangan yang bertanda sama, tandanya sama ya. Kalau di sini positif, hasilnya positif. Di sini negatif, hasilnya positif. Maka hasil perkalian yang bertanda sama tadi, hasil bilangannya positif. Sesuai ya. Atau ini konsepnya. Ya, bilang positif kali bilang positif hasilnya positif, negatif kali negatif hasilnya positif. Tandanya sama, dikalikan hasilnya positif. Kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh 1, 6 dikali 5 sama dengan 30. 6 bilang positif, 5 bilang positif, hasilnya juga positif. 6 kali 5 sama dengan 30. Contoh 2, negatif 6 kali negatif 5 sama dengan 30. Negatif tandanya di sini juga negatif, tandanya sama. Hasilnya positif tandanya ya. Sehingga negatif 6 kali negatif 5 hasilnya positif 30 sesuai dengan sifat dia tadi. Bilangan yang bertanda sama, hasil perkaliannya bilangan positif. Kita lanjut pada sifat kedua, yaitu hasil perkalian dua bilangan yang bertanda berbeda. Hasil bilangannya negatif. Ingat, kalau tandanya berbeda, hasil perkaliannya bilangan negatif. Contoh, negatif A kali negatif A kali B. Hasilnya negatif AB. Perhatikan di sini, yang A-nya bilangan negatif, yang B-nya positif. Tandanya berbeda, maka hasil perkaliannya negatif sesuai ya dengan sifatnya. Ataupun sebaliknya,
A-nya positif dan B-nya negatif. Hasil perkaliannya juga hasilnya bilangan negatif. Ingat, ini sifatnya. Bilangan yang berbeda tanda, hasil perkaliannya bilangan negatif. Ini sudah hukumnya. Ya, ini sifatnya ya. Atau peta konsepnya biar mudah mengingat. Bilangan positif kali bilangan negatif, hasilnya negatif. Tanda negatif kali bilangan positif, hasilnya negatif. Tanda berbeda, hasil perkaliannya bilangan negatif. Kita lanjut ke contoh soal. Negatif 4 kali 5. Ingat, ini tandanya negatif, ini positif. Pasti hasil perkaliannya negatif sesuai dengan sifatnya tadi. Negatif 4 kali 5 hasilnya negatif 20. Contoh 2, positif 4 kali negatif 5 sama dengan negatif 20. Tandanya berbeda, di sini positif, di sini negatif. Hasil perkaliannya negatif 20. Itu hukumnya ya. Ada catatan sedikit. Untuk perkalian, apabila suatu bilangan dikalikan dengan 0, apapun itu bilangannya dikalikan dengan 0, hasilnya 0. Ya. Dan ingat juga, apapun bilangannya kalau dikalikan dengan 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Contoh A kali 1 sama dengan A. Kalau kita ganti A-nya dengan 5, 5 kali 1 hasilnya 5. Apapun yang dikalikan dengan 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Dan apapun yang dikalikan dengan 0, hasilnya pasti 0. Itu sudah hukumnya. Oke. Kita lanjut ke contoh atau subbab kedua, yaitu pembagian. Nah, pembagian bilangan bulat merupakan pengurangan berulang sampai habis. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Contoh, 10 dibagi 5 itu sama dengan 10 kurang 5 kurang 5, sehingga 10 bagi 5 sama dengan 2. Artinya apa? 10 bagi 5 itu artinya 10 kurang 5 kurang 5 sampai hasil pengurangannya itu 0. Itu makna atau konsep dari pembagian itu. Contoh ya, 10 kurang 5 sama dengan 10 kurang 5, hasilnya berapa? 5 ya. 5 kurang 5, 0 ya. Nah, tak bisa lagi dikurangkan. Sehingga kita dapatkan 5-nya ada berapa buah di sini? Ada 2 ya. 1, 2. Makanya 10 dibagi 5 hasilnya 2 ya. Karena ada 2 buah 5 di sini menghasilkan 0. Sehingga hasilnya 2. Oke. Kita lanjut contoh selanjutnya. 10 dibagi 2 sama dengan 10 kurang 2 kurang 2 kurang 2 kurang 2 kurang 2. Konsepnya seperti itu, sehingga nanti pengurangannya yang berulang ini sampai berhenti dia hasilnya 0. Di situ kita berhenti. Sekarang coba 10 kurang 2 berapa? 8. 8 kurang 2 6. 6 kurang 2 4. 4 kurang 2 2. 2 kurang 2 0 ya. Sehingga berhenti di hasil 0. Sehingga kita dapatkan 10 bagi 2 sama dengan ada berapa buah 2-nya nih? 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga 10 bagi 2 sama dengan 5. Itu konsep dari pembagian ya, khususnya di bilangan bulat. Begitupun 16 dibagi 4. 16 dibagi 4 itu sama dengan 16 kurang 4 kurang 4 kurang 4 kurang 4. Konsepnya sama kayak tadi. 16 kurang 4 12. 12 kurang 4 8. 8 kurang 4 4. 4 kurang 4 0. Sehingga berhenti di angka 0, hasil 0 itu nggak boleh dikurang lagi. Sehingga ada berapa buah 4-nya sini? 1, 2, 3, 4. Sehingga hasilnya 16 bagi 4 sama dengan 4. Itu konsep dari pembagian ya, khususnya di bilangan bulat ini. Kita lanjut ke sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Nah, sifat-sifat pada pembagian bilangan bulat ini sifatnya sama dengan perkalian bilangan bulat tadi sifatnya. Kalau tandanya sama-sama positif, hasilnya pasti bilangan positif. Ya. Contohnya ini bisa dilihat.
Negatif 10 bagi negatif 2. Tandanya sama ya, sama-sama negatif, hasilnya pasti positif sesuai dengan sifatnya ini. Ya, bilangan yang bertanda sama menghasilkan bilangan positif ya. Pembagian bilangan yang bertanda sama menghasilkan bilangan positif ya. Negatif 20 dibagi negatif 5 sama dengan, ingat, perkalian tandanya sama-sama negatif atau sama-sama positif, pasti hasilnya bilangan positif. Sesuai ya. Negatif 20 bagi negatif 5 sama dengan 4 ya. Begitupun di sini pembagian bilangan yang tandanya berbeda menghasilkan negatif ya, bilangan negatif. Suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang bertanda tidak sama menghasilkan bilangan negatif. Ini sudah sifatnya. Jadi sifat ini pasti berlaku mau di bilangan berapapun, kalau tandanya dia berbeda, sama-sama tandanya satu positif satu negatif, pasti perkaliannya hasilnya bilangan negatif. Di sini juga mau di sini pertama negatif, di sini positif, pasti hasil pembagiannya bilangan negatif hasilnya. Itu sudah sifatnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal negatif 5 kali 7 ya. Negatif 5 kali 7. Ingat di sini tandanya negatif, di sini tandanya positif. Ingat kalau tandanya berbeda tadi sifatnya hasilnya bilang positif atau negatif di sini. Ingat kalau dia bertanda berbeda, ingat ya, kalau tandanya berbeda pasti hasilnya perkaliannya negatif ya. Itu sifatnya tadi. Negatif 5 kali 7 berapa? Negatif 35. Oke. Selanjutnya contoh 2, negatif 6 kali negatif 9. Ingat ya, perkalian kalau bilangannya bertanda sama, tadi kan hasil perkaliannya bilang apa? Positif atau negatif? Positif ya, positif. Kalau positif nggak perlu kita tuliskan ya. Negatif 6 kali negatif 9 hasilnya berapa? Positif 5 4. Oke, udah ya. Contoh 3, negatif 9 kali 3 kali 5 sama dengan ya, berapa? Ingat kalau ada perkalian seperti ini perkalian sudah, operasinya sudah lebih dari 1 ya. Usahakan kalau kali-kali itu kerjakan yang pertama ditulis dulu, selanjutnya baru yang ke selanjutnya. Utamakan yang ditulis terlebih dahulu. Negatif 9 kali 3 tandanya berbeda, ini hasilnya pasti hasilnya bilangan negatif ya. Negatif 9 kali 3 negatif 27. Negatif 27 kali 5 hasilnya, ingat negatif tema positif, hasilnya negatif lagi. Negatif berapa? Ya kalian lanjutkan, nanti kalian buat isinya di kolom komentar. Oke, begitupun 4 ya. Di sini kakak cuman membahas untuk tanda ya. 6 kali negatif 3. Ingat di sini positif, di sini negatif. Tandanya berbeda. Ingat kalau tanda berbeda, hasil perkaliannya pasti bilangan negatif ya. Di sini negatif, di sini negatif. Ini tanda ada sama ini. Kalau tandanya sudah sama, berarti hasil perkaliannya apa tadi? Kalau tandanya sama, positif. Pasti di sini bilangan positif. Nah, hasilnya berapa? Nanti adik-adik menulis di kolom komentar ya, berapa isinya. Oke, di sini ada latihan. Nah, latihan di sini ini ada operasi lebih dari satu operasi ya. Nah, di sini kakak kasihkan konsepnya. Kalau ada operasi yang lebih dari satu operasi, caranya kalian kerjakan dulu. Kalau dia tidak ada kurung sama sekali, kalian kerjakan dulu yang dituliskan yang pertama ya. Hasil yang tulisan dari pertama tadi baru kalian kalikan atau kalian bagikan kepada angka selanjutnya. Seperti itu konsepnya. Nggak boleh dia campur aduk sembarang aja. Walaupun pembagian itu dia setara, tapi tidak boleh
dioperasikan sembarang, harus sesuai urutan. Kalau contoh 2 ini bagi dengan bagi, kan dia sama nih ya operasinya, tapi kerjakan dulu yang dituliskan pertama ya. Di sini tuliskan pertama adalah 100 dibagi negatif 10. Harus ini dulu yang dibagikan, dioperasikan. Tidak boleh negatif 10 dibagi 5 dulu. Kalau adik-adik seperti itu pasti nanti hasilnya berbeda. Kalau hasil berbeda dengan cara yang salah ya pasti hasilnya salah. Ya, cara terbenarnya atau benarnya itu dengan operasikan dulu. Kalau dia seperti ini, kerjakan dulu yang ditulis pertama. Oke, begitupun perkalian. Ya, seperti ini. Nah, adik-adik bisa menuliskan hasilnya nanti di kolom komentar. Nanti tulis ya nanti hasil dari latihan ini, jawab di kolom komentar. Kalau seandainya nanti hasilnya benar, nanti akan kakak kasih tahu hasilnya. Nanti kalau salah nanti kakak kasih tahu koreksi di mana salahnya. Oke.